Aktor India Amir Khan pada suatu waktu sedang berada di Turki dan tiba-tiba semua orang di India sepertinya membicarakannya karena beberapa fotonya telah tersebar ke internet dan netizen kurang bahagia dengan hal itu. Gambar-gambar tersebut menunjukkan Amir Khan bertemu dengan Emin Erdogan, seorang ibu negara dari negeri Turki. Apa sebenarnya yang melatar belakangi ketidaksenangan warganet India tersebut? Dalam postingan ibu negara Turki tersebut ke Twitter mengatakan, "Saya merasa senang bertemu dengan aktor India yang terkenal di dunia," katanya. Sesuai dengan beberapa laporan berita yang meluruskan bahwa Amir Khan memang terbang ke Turki awal bulan Agustus untuk keperluan syuting film yang akan datang yang terpaksa dipindahkan ke Turki karena lockdown di India. Jelas bahwa karena keadaan di India yang tidak memungkinkan untuk syuting, kemudian memaksa Amir Khan untuk mengunjungi negara Turki. Namun buah yang dihasilkan dari pertemuannya tersebut tidak terlalu dipandang positif hanya karena kesenjangan hubungan antara India dengan negara Turki. Rupanya akar permasalahan yang menentang pertemuan Amir Khan dengan ibu negara Turki tersebut ialah ketika Presiden Turki Recep Erdogan disebutkan telah menyinggung keras negara India pada bulan Februari kemarin, di mana Presiden Turki itu menyatakan dukungan kepada Pakistan untuk menguasai Kashmir dalam pidatonya di kantor parlemen Pakistan. Keadaan semakin diperkeruh ketika Presiden Turki mengangkat tema yang sama di awal bulan Agustus kemarin dalam pembicaraannya kepada Presiden Pakistan yaitu Arif Alvi. Netizen India dalam hal ini bertanya-tanya mengapa aktor mereka Amir Khan merasa perlu mengunjungi ibu negara dari negara yang tidak dapat menghormati kedaulatan India. Seorang pengguna Twitter yang mengomentari foto pertemuan Amir Khan dengan ibu negara Turki tersebut menyebut Amir Khan sebagai seorang yang munafik. Salah satu dari netizen yang menyebut Amir Khan adalah lambang hipokris atau pengecut. Di dalam layar ia mencontohkan patriot sejati dan di luar layar ia terlihat seperti tidak toleran pada India. Komentar dari pengguna lainnya mengatakan Amir Khan sedang melakukan propaganda dan itu sangat menguntungkan dirinya sendiri. Orang-orang mulai menyamakan kunjungannya tersebut adalah tujuan pribadi hingga mereka juga memutuskan untuk memboikot film Amir Khan yang akan datang. Sebelumnya Amir Khan dan Shah Rukh Khan juga Salman Khan telah banyak dibicarakan negatif karena ketiganya memilih tidak hadir pada kunjungan Perdana Menteri Israel ke India yang mereka sebut sebagai teman, dan sekarang Amir Khan malah mengunjungi negara Turki yang konon membelah musuh sejati India yaitu Pakistan. Melihat kondisi perseteruan warga India terhadap dua kondisi tersebut, beberapa pihak telah menyebutkan ini mengaitkan masalah agama. Berikut sedikit faktor di belakang kemarahan warganet India pada pertemuan viral Amir Khan dengan ibu negara Turki tersebut. Mr. Perfeksionis Amir Khan tidak begitu asing dengan kontroversi. Dia telah berada di tengah semua itu karena beberapa tema dari film-film terbaiknya berulang kali telah ditenggelam hidupkan yang menjadikannya semakin kuat. Namun badai politik nampaknya tidak terlalu baik untuk Amir Khan, contoh pada pertemuannya dengan ibu negara Turki, dengan segala bentuk tuduhan di balik izin syuting Lal Singh Chaddha Oktober mendatang. Yang membuat banyak orang di media sosial begitu banyak berbicara buruk terhadap Amir Khan ialah dengan serangkaian foto dari akun Twitter ibu negara Turki pada 15 Agustus yang mengatakan sangat menantikan Amir Khan untuk mulai merekam bagian Turki dalam film terbarunya. Suami dari ibu negara Turki Presiden Recep Tayyip Erdogan belum serius berhubungan baik dengan India di masa lalu yang datang dengan kritiknya terhadap pembantaian Muslim di New Delhi, India pada Februari 2020 lalu. India sekarang telah menjadi negara tempat pembantaian meluas. Pembantaian apa? Pembantaian orang-orang Muslim. Oleh siapa? Oleh orang Hindu, kata Presiden Turki tersebut saat memberikan pidatonya pada bulan Februari kemarin. Erdogan sebagai seorang Muslim yang taat pada 14 Februari kemarin mendukung Pakistan untuk sepenuhnya menguasai Kashmir setelah India mencabut otonomi daerah Kashmir beberapa waktu lalu.
Hari ini perjuangan untuk Kashmir sudah sangat dekat dengan kalian wahai Pakistan. Turki akan terus mendukung keadilan, perdamaian, dan dialog dalam penyelesaian masalah Kashmir, kata Erdogan. Wilayah Kashmir sendiri ialah wilayah mayoritas Islam sejak bergabung dengan India saat adanya pemisahan yang kemudian membentuk Pakistan, dan sejak saat itu kedua negara itu selalu berperang merebutkan wilayah Kashmir. Pasal 370 sebelumnya memberikan hak kepada Kashmir memiliki otonomi tertentu, konstitusi sendiri, bendera yang terpisah, dan kebebasan untuk membuat undang-undang, namun urusan luar negeri seperti pertahanan dan komunikasi tetap menjadi urusan pemerintah dari pusat India. Namun apa yang terjadi di Kashmir awal hari-hari pertama Agustus kemarin, seperti ziarah besar umat Hindu ke Kashmir dibatalkan, juga sekolah dan perguruan tinggi ditutup, wisatawan diperintahkan untuk pergi, layanan telepon dan internet dihentikan, hingga para pemimpin politik regional ditempatkan di bawah rumah tahanan. Pemerintah kemudian mengejutkan semua orang dengan mengatakan telah mencabut hampir semua pasal 370, di mana Perdana Menteri Narendra Modi dan nasionalis Hindu Partai Bharatiya Janata bermaksud meletakkan Kashmir pada pijakan yang sama dengan bagian India lainnya. Keputusan mencabut hampir seluruh pasal 370 untuk menarik kembali Kashmir ke India dalam waktu yang berbeda, Presiden Turki membawa masalah tersebut ke PBB mengatakan stabilitas dan kemakmuran Asia Selatan tidak dapat dipisahkan dari Kashmir. Agar orang-orang Kashmir melihat masa depan yang aman bersama dengan tetangga Pakistan dan India mereka, sangat penting untuk menyelesaikan masalah melalui dialog atas dasar keadilan dan kesetaraan dan bukan melalui gencatan senjata. Hubungan Amir Khan dengan Presiden Turki tersebut sebenarnya telah terjalin beberapa tahun lalu. Pada tahun 2017, Amir Khan telah bertemu dengan Erdogan di kompleks kepresidenan di Ankara, di mana saat itu Amir Khan dalam kegiatannya mempromosikan film Secret Superstar, dan sebagai bagian dari kunjungannya, ia bertemu dengan Erdogan, berjabat tangan dengannya, dan berpose untuk foto yang diunggah ke Twitter. Mundur ke belakang pada tahun 2015, Amir Khan telah menerima banyak reaksi keras lainnya di masa lalu atas pernyataannya tentang perasaan takut perihal membesarkan anak mereka di India. Amir Khan berbicara di Ramnath Kunka Excellence in Journalism Awards mengatakan, sebagai individu, sebagai bagian dari negara ini, sebagai warga negara, kami membaca di koran apa yang terjadi. Kami melihat itu di berita dan tentu saja saya telah khawatir. Saya tidak dapat menyangkal bahwa saya telah dibuat khawatir oleh sejumlah insiden baru-baru ini. Saat saya mengobrol dengan Kiran Rao, istri saya di rumah, Kiran berkata, haruskah kita pindah dari India? Itu adalah pernyataan yang sulit dan besar yang harus dibuat oleh Kiran. Dia sangat mengkhawatirkan anaknya. Dia takut akan seperti apa suasana di sekitar kita nantinya. Dia merasa takut untuk membuka koran setiap hari. Itu menunjukkan bahwa ada rasa kegelisahan yang semakin meningkat dan ada rasa putus asa yang tumbuh selain dari kekhawatiran. Anda pasti merasakan mengapa hal ini terjadi, merasa lemah. Rasa itu memang ada dalam diri saya, kata Amir Khan pada November 2015. Apa yang diucapkan dari setiap kata Amir Khan tersebut adalah reaksi besar-besaran. Amir Khan disebut sebagai anti-nasional karena pernyataannya itu, dan orang-orang mulai menyuarakan boikot pada filmnya Dangal yang akan dirilis pada Desember 2016 kala itu. Setahun setelah kata-kata Amir Khan berbicara tentang perasaan takut membesarkan anaknya di India, filmnya Dangal kemudian dirilis di bioskop. Film ini memberikan dampak positif dan negatif bagi para penonton India. Banyak dari mereka yang masih ragu dengan patriotisme Amir Khan kepada India, meskipun faktanya film Dangal memainkan lagu kebangsaan sebanyak 3 kali di dalamnya. Fakta bahwa pertemuan Amir Khan dengan ibu negara Presiden Turki banyak menimbulkan kontroversi di negara India. Proyek mendatang Lal Singh Chaddha mungkin akan sangat berbahaya di bioskop dengan kata boykot. Namun jika kita kembali lagi pada kasus Dangal, semuanya diharapkan memberi kinerja yang sama, di samping kata boykot yang terlalu dini untuk Lal Singh Chaddha. Namun saat ini kasus telah berbeda dengan Dangal tahun 2016 lalu. Di tengah memanasnya kasus Sushant, Kareena Kapoor dalam wawancaranya menambahkan api lain ke dalam amarah warganet.
Kareena Kapoor kan menyatakan dalam sebuah wawancara tentang proyek film Lasing Chada mengatakan, penontonlah yang telah membentuk kami, tidak ada orang lain yang dapat membuat kami. Penonton itu adalah orang yang sama yang membuat bintang nepotisme ini bukan, tidak ada yang memaksamu jadi aku tidak peduli. Menurutku seluruh diskusi nepotisme ini sangatlah aneh, kata Kareena Kapoor dalam wawancaranya tersebut. Pernyataan Kareena Kapoor ditambah dengan kunjungan Amir Khan ke Turki nampaknya telah menimbulkan sentimen anti Lasing Chada di kalangan masyarakat. Namun di luar daripada itu, film Lasing Chada masih setahun lagi dirilis. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada Natal 2021. Dan setelah bioskop dibuka kembali, semoga film tersebut menjadi bagus. Ada kemungkinan besar film itu akan meraih kesuksesan seperti halnya Danggal.